Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita bakal ujian lokal nih teman-teman. Sebelum saya mulai materi hari ini, mungkin ada beberapa pengumuman juga ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman, nanti untuk pertemuan hari ini kan kita agendanya evaluasi ya. Hari ini kita agendanya evaluasi. Nah, nanti besok tanggal 28 September 2021, nah nanti teman-teman itu akan ikut namanya tryout terakhir nih, tryout daring. Nah, jadi daring dari jam 9 ya, dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kemudian nanti pembahasannya via Zoom jam 14. Tuh. Ya, Zoom jam 14. Nah, kemudian nanti tanggal 29 Septembernya teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti dapat materi karakter. Nah, materi karakter ini nanti sama Pak Beni. Pak Beni nanti untuk jamnya diberitahukan menyusul ya. Tapi yang pasti ini via Zoom. Jadi teman-teman nggak ke Fajar. Nah, yang penting nih tanggal 30 September hari Kamis, teman-teman nanti akan mengikuti ujian kompetensi lokal. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, jadi kita itu akan ujian itu 2 kali. Yang pertama tuh ujian kompetensi lokal, nah yang kedua ini ujian kompetensi yang dari LSP. Nah, kalau misalkan ujian kompetensi yang dari LSP itu kan ujian sertifikasi. Itu kemungkinan bulan Oktober, awal bulan Oktober, nanti mungkin akan diumumkan sama Pak Beni waktunya kapan. Tapi yang pasti kalau yang ini tuh ujian kompetensi lokal, jadi ujian yang nanti teman-teman dapat sertifikat yang dari Fajar, jadi ujiannya 2 kali. Saya berharapnya teman-teman semuanya lulus, kompeten, biar semuanya dapat sertifikat ya teman-teman ya, dapat ilmunya juga, kemudian dapat sertifikatnya juga, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman niatnya belajar, kadang suka dapat bonus. Tapi kalau misalkan nyarinya sertifikatnya aja, takutnya nanti kecewa, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman niatnya belajar, insya Allah pasti dapat bonus, gitu. Bonusnya apa? Dapat sertifikat, kayak gitu ya, bisa dipakai buat ngelamar, bisa buat kerjaan, atau mungkin bikin usaha sendiri, kayak gitu. Sebelum saya lanjut untuk tanggal penting nih, ada yang mau tanya dulu nggak nih kira-kira? Teh untuk tryout besok Dita bisa ke Fajar nggak? Kalau misalkan teman-teman yang nggak punya komputer silahkan Teh, nanti standby aja jam 9. Berarti yang mau ke Fajar siapa nih? Teh Dita sama Mas Malik ya? Iya, Teh. Heeh, nanti Teh Dita sama Mas Malik bisa nih standby dari jam 9 sampai jam 12. Nanti sebelum jam 9 bisa ikut Zoom dulu buat pengarahan. Kan nanti kan ada Zoom dulu nih pengarahan, nanti di timer masing-masing seperti biasa dikumpulin di Google Classroom, jeda 1 jam ya, nanti kita mulai lagi jam 2 teman-teman, kayak gitu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Kalau untuk teknis ujian lokal nanti diumumkan lagi ya. Sama pengumuman juga buat teman-teman sekalian, barangkali di kelompok A ini ada yang laptopnya bermasalah. Yang misalkan Corel Draw-nya
nggak bisa nyimpen data atau ekspor atau yang nge-lag dan segala macem, tuh, disarankan habis ikut Zoom langsung ke Fajar. Karena mumpung teknisinya itu ada di Fajar, karena kalau soalnya teknisinya datangnya nggak setiap hari, nggak standby di Fajar, teman-teman. Jadi karena sebentar lagi udah mau ujian, jadi kalau bisa yang ada gangguan-gangguan bisa ke Fajar ya. Mungkin nanti Teh Amel bisa dibantu pengumuman di grup ya, Teh? Sambil nanti barangkali teman-teman yang tadi kemarin ngirim list, atau mungkin yang Corel Draw-nya belum di-firewall, nanti kalau misalkan buat data nanti jadinya ilegal, nggak bisa nyimpen data ekspor gitu. Ada lagi yang mau tanyain teman-teman untuk sejauh ini? Untuk Kalau praktek misalkan magangnya nggak gimana Teh? gimana Teh? Praktek magang. Praktek magang nanti Teh, diumuminnya tuh kalau praktek magang sama Pak Beni Teh. Oh, Mhm, oke. karena kalau magang itu kan, Pak Beninya kaitannya sama Dudi ya, sama apa, usahanya, tuh. Kemungkinan sih habis ujian kemungkinan, praktek dulu Teh sebelum magang biasanya. Yang bikin kaos tuh, kan temen-temen waktu pas kemarin kan, pernah bikin project individu kan, yang bikin kaos. Nah, bisa tuh cetaknya pakai yang itu, tapi kalau misalkan temen-temen mau bikin yang lebih bagus lagi, atau mau bikin yang lain boleh. Biasanya nanti dipakainya yang hasil karya teman-teman sendiri. Tuh, dibawa aja file mentahnya tuh yang Corel Draw-nya, sama yang, JPEG atau PNG-nya. Karena yang nanti dicetak bukan yang ada gambar kaosnya ya teman-teman, tapi desainnya aja. Gitu, itu karena buat mockup buat tampilan ke konsumen. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Teh yang materi ini yang Pak Beni jam 8 juga Teh. Nah, ini belum tahu Teh. Nanti kemungkinan bakal diumumin di grup Teh, soalnya Pak Beni langsung yang cuman yang pasti sih pakai Zoom. Jadi kalau untuk tanggal 29 ini kan materi karakter, itu dijadiin satu sesi. Kan kalau biasanya kan kita dibagi 2 nih, sesi pagi, sesi siang. Kalau ini digabung jadi satu sesi gitu Teh, Bayu. Oke Teh. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke materinya, teman-teman. Satu perhatiin teman-teman, apa ya, kemarin pertama tuh bikin yang Shanghai. Nah, itu kalau misalkan saya perhatiin teman-teman tuh kayak bingung gitu, apa ya, padahal mah sebenarnya udah pernah belajar, cuman karena mungkin saking bingungnya apa saking kagetnya kadang yang tadinya bisa jadi lupa gitu tuh, bener nggak sih? Iya Teh. Nge-blank. Apalagi mungkin yang ngerasain ngerjainnya di Fajar langsung nih. Kok kenapa ini kok kayaknya nggak bisa ya, padahal mah sebenarnya bisa loh sesimpel itu pakai power clip gitu kan, gabungin lingkaran dengan, eee benda-benda yang lain kayak gitu. Nah, terus mungkin yang tryout kedua nih, kalau misalkan saya dengar-dengar dari teman-teman sekalian, Teh kayaknya lebih gampang tryout kedua dia daripada tryout pertama. Kalau tryout kedua kan gimana kita, kreativitas. Kan kalau tryout pertama kan kita harus ngikutin nih semirip mungkin. Nah, pas ke tryout ketiga nih, banyak yang terkecoh. Dimintanya satwa liar Indonesia banyak tuh yang masukin, satwa liar luar. Yang Afrika dimasukin, yang Australia dimasukin. Nah, tuh hati-hati teman-teman, karena kadang-kadang, asesor itu ngasih soal seperti itu. Nah, soal-soal yang teman-teman kemarin cobain, itu tuh soal yang itu ya, yang apa ya, yang Shanghai itu soal tahun 2017. Terus yang BPSLI itu soal tahun 2019, itu LSP langsung. Terus yang kemarin yang Festival Go tuh tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi memang soal-soal yang pernah dipakai buat ujian, teman-teman. Jadi kurang lebih model-model soalnya tuh seperti itu, kayak gitu. Mungkin buat selingan aja ya. Nah, sekarang, kita akan belajar apa sih tips yang membuat poster yang baik tuh. Nah, yang paling pertama teman-teman itu harus bisa yang namanya itu menyesuaikan dengan brief yang diminta.
judulnya apa. Kayak contoh kemarin kan mintanya itu lomba fotografi. Kan kadang-kadang ada aja yang masukinnya malah temanya. Nah, jadi kebiasaan kadang tuh apa ya, ketika lagi ujian, baca briefnya tuh nggak serius gitu, bukan nggak serius ya, nggak teliti gitu. Jadi ada bagian-bagian yang terlewat. Nah, judul kan penting nih. Nah, produk jasanya penting, penyelenggaranya siapa? Kadang suka lupa nih masukin penyelenggaranya siapa, gitu. Atau kadang karena itu ketinggalan kontak person-nya atau waktu pengerjaannya kapan, deadline-nya. Atau mungkin kadang ukurannya nih, kadang-kadang ukurannya misalkan A4 tapi ada juga ya bagian yang keluar kanvas, lupa di-bleeding. Nah, hal-hal yang seperti itu harus, harus dihindarin. Jadi, sebisa mungkin teman-teman pahamin nih permintaan brief-nya apa. Kayak misalkan, contoh ya, contoh kemarin, teman-teman bikin yang, festival buah Nusantara nih, teman-teman. Di sini mintanya, buatlah poster dengan tema konsumsi buah lokal tingkatkan kesehatan dan perekonomian Indonesia semenarik mungkin. Nah, acaranya Festival Buah Nusantara. Nah, kira-kira judulnya apa nih, teman-teman? Atau saya buka yang BPSLI aja deh, kayaknya teman-teman banyak yang terkecoh di yang BPSLI. Nah, ini. Nah, sebuah lembaga bernama Badan Perlindungan Satwa Liar Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2001 mengadakan kegiatan perlombaan fotografi tingkat nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun lembaga tersebut. Sebagai desainer, Anda diminta untuk membuat sebuah desain poster perlombaan fotografi tersebut dengan tema pelestarian satwa liar Indonesia semenarik mungkin menggunakan bahan foto yang telah disediakan. Berarti judul posternya apa ini? Lomba fotografi. Lomba fotografi tingkat nasional kan? Penyelenggaranya siapa? Badan Perlindungan Satwa Liar. Dalam memperingati hari ulang tahun lembaga kan ya? Temanya? Pelestarian Satwa Liar Indonesia. Nah, kadang ada yang suka ketukar tema dijadiin judul. Nah, sebenarnya tema ini merupakan tema dari si posternya, si acaranya. Tapi teman-teman juga bisa eksplor kira-kira yang nyambung dengan pelestarian satwa liar Indonesia itu kira-kira objeknya apa aja ya? Kayak gitu. Nah, nyambung lagi ke yang tadi. Nah, tadi harus tema itu harus sesuaikan dengan brief. Coba deh latihan. Kira-kira nih, teman-teman tadi kan udah udah lihat kan, udah lihat beberapa hasil punyanya teman-teman sekalian nih yang lain, yang dulu-dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman kira-kira lihat posternya ini kira-kira temanya apa nih? Tema posternya. Maksudnya bukan tema acaranya ya, maksudnya tema desainnya. Hutan. Hutan ya. Nah, temanya hutan. Kira-kira kalau misalkan hewan, temanya hutan kira-kira nyambung nggak nih? Nyambung. Jadi kalau misalkan saya bilang tema, nah tema itu bisa tema acara nih. Maksudnya tema acara kan pelestarian satwa liar Indonesia. Kalau misalkan tema yang dimaksud karena kita desainer, temanya bukan tema ini aja, temanya tema yang lain, tema desain. Nah, berarti kalau gini temanya tema hutan. Kalau misalkan yang ini, temanya apa nih? Tema desainnya maksudnya. Abstrak ya, geometris, bener nggak sih? Segitiga-segitiga kayak gini. Ada kayak panah, segitiga-segitiga. Nah, itu bisa nih, tema desainnya geometris. Atau kalau yang ini, temanya apa nih?
Simpel banget kan ya, pakai kayak pengumuman kayak sticky note tuh, tahu nggak? Kan kadang suka ada tuh catatan tempel. Nah, dia bikinnya pakai sticky note, dia dibikin, di sini desainnya tuh pakai garis-garis putus-putus. Atau yang ini, kan aslinya simpel-simpel ya kalau misalkan dilihat, bikinnya pakai lingkaran lingkaran, terus kemudian di sini pakainya background vektor. Nah, teman-teman juga bisa, melakukan hal yang sama nih, teman-teman. Atau ini, kira-kira temanya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu tema desainnya? Sama ya, ini vektor abstrak nih, ini lingkaran nih. Lingkaran besar, terus dia diiris. Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung banget, bisa pakai yang namanya tuh vektor abstrak. Contoh nih, teman-teman cari misalkan di sini di Google ya buat inspirasi vektor poster abstrak, misalkan vektor abstrak dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, vektor abstrak tuh jadi bentuk-bentuk kayak gini teman-teman, geometris. Kayak bentuk-bentuk gelombang, lingkaran-lingkaran. Nah, ini bisa dijadiin referensi nih. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung bisa dijadikan referensi. Atau lebih spesifik lagi carinya vektor abstrak poster misalkan. Tuh. Nah, di sini banyak nih bentuk-bentuk seperti ini. Nah, cuman kan mungkin kalau misalkan dikaitkan lagi dengan informasi kan kita kan perlu menambahin informasi-informasinya nih. Nah, teman-teman sesuaikan. Jadi kira-kira jangan terlalu rame komponennya. Tuh, tapi kan kita bisa mengadaptasi nih. Misalkan kayak gini kan gampang ya bikinnya ya. Gampang nggak kira-kira teman-teman nih bikinnya? Pakai freehand, pakai huruf XX kayak gini, garis-garis. Atau mungkin bikin lingkaran-lingkaran di transform buat hiasan-hiasan, atau mungkin bikin efek kayak efek meleleh kayak gini pakai apa ya, kayak kotak juga kan bisa ya. Bisa nih di bagian atas teman-teman kayak gini. Misalkan buat BPSL ini teman-teman bikin di apa ya, di adaptasi. Bikin ujung-ujungnya jadi apa ya, jadi tumpul terus di copy paste. Buat bagian atas misalkan, kita gabungin di weld, klik 2 kali di rectangle tool, terus kita ambil irisan intersect. Nah, kan jadi ini, bisa buat jadi hiasan di atas. Kayak gitu. Buat daun-daunnya yang buat pohon-pohon atau daun-daun. Kayak misalkan contoh yang mana ya? Nah, ini nih. Ini yang kayak gini. Atau mungkin yang ini. Nah, dia kan bikinnya simpel padahal. Tuh, kayak gitu teman-teman. Tuh, kayak gini, dia dibikin kayak gantung hewannya. Nah, gitu ya. Jadi, kita bisa gampang aja cari-cari bentuk-bentuk yang kira-kira mudah buatnya. Jadi nggak harus terlalu sulit ya, teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan saya mau nanya nih, tadi kan ada yang temanya hutan. Kira-kira kalau misalkan informasi posternya itu tentang galaksi. Nah, kira-kira objek-objek apa aja nih yang kira-kira bisa kita masukin ke situ? Kalau temanya galaksi. Astronot. Planet. Astronot, apalagi? Planet. Apa sih namanya? Planet-planet. Planet. Oke. Ada lagi? Objek yang kira-kira berhubungan dengan galaksi bisa buat hiasan, ornamen. Matahari, bulan, bintang. Betul. Oke, betul. Ada lagi? Nah, bisa ya teman-teman. Atau barangkali bingung nih, kita mau bikinnya kayak gimana? Cari aja. Galaksi vektor. Biasanya di belakangnya nanti muncul-muncul kayak gini tuh. Ini bisa dijadiin referensi.
kadang-kadang ada juga yang kayak gini, bisa dijadiin referensi. Nah, teman-teman jangan di-download, tapi ditiru, amati, tiru, modifikasi. Biar teman-teman belajar. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang kayak kelereng-kelereng, kan padahal bikinnya gampang ya. Nah, itu bisa dijadikan referensi nih, tuh roket, segala macam. Nah, kemudian kalau sekolah, nah sekolah nih, kira-kira objek apa aja nih yang kira-kira berhubungan dengan sekolah? Alat tulis. Alat tulis. Bangunan sekolah. Betul, ada ilustrasi bangunan sekolahnya ya, betul. Terus, apa lagi? Siswa. Siswanya tentu pakai seragam sekolah gitu ya, lagi pakai tas. Tuh. Kalau kursus nih, kursus kan kalau sekolah kan formal ya. Kalau kursus gimana nih? Misalkan kursusnya kursus komputer deh, biar lebih spesifik. Kursus Gambar komputer, komputer. kira-kira ilustrasinya apa nih yang cocok? Gambar komputer. Oh, komputer, betul. Terus siswa-siswanya. Oke. Siswa-siswanya. Boleh nggak misalkan ada gambar siswa, misalkan lagi megang komputer, lagi mainan laptop, bagus nggak kira-kira? Bagus Kan deh. ilustrasi ya. Atau nggak teman-teman lagi pose, ayo kursus gitu kan. Itu bisa tuh. Posenya kira-kira yang pas. Nah, kemudian tadi benar ada komputer, ada ilustrasi siswanya. Kemudian kecantikan nih, kira-kira kecantikan apa kira-kira? Make up. Skincare. Makeup. Apalagi? Meja rias. Meja rias. Atau mungkin yang paling gampang-gampang nih kalau ditaruh di poster atau desain. Ya, makeup-makeupnya betul ya. Kaca atau mungkin peralatan-peralatan make up, betul. Kayak hair dryer atau mungkin yang lain sebagainya, atau enggak alat-alat kecantikan. Nah, itu bisa tuh kalau kesehatan. Nah, kesehatan nih. Berarti kira-kira apa nih ornamennya? Stetoskop. Stetoskop. Suntikan. Tuh, suntikan. Lagi ngetren nih, suntikan vaksin. Apalagi? Gambar plus. Dokter. Apa loh? Gambar plus. Tuh, gambar dokternya pakai jas putih ya, pakai sandalnya ya. Itu bisa tuh. Nah, jadiin referensi. Jadi kita teman-teman nggak bingung. Kayak tadi aja kan buah. Kalau buah berarti kira-kira apa nih objek yang kira-kira cocok buat buah? Ya, buah. Keranjang. Ranjang, betul. Daun-daun, kan? Atau kalau misalkan bingung banget nih, sampai bingung banget bikin ornamen apa tadi, teman-teman bisa belajar yang namanya tadi vektor abstrak. Tinggal tambahin aja vektor abstrak buat apa. Misalkan poster informatif. Nanti biasanya muncul nih desain-desainnya, layout-layoutnya kayak gitu, kayak gini. Kalau misalkan bingung banget, biasanya bisa pakai lingkaran, kotak, atau mungkin kayak efek apa ya, brush kayak gini pakai artistic media, kan pernah belajar ya. Kita mainin warna aja nih, kotak dimainin warnanya, ada yang warna biru, ada yang biru tua, bisa teman-teman. Atau seperti ini, di power clip kan bisa nih, gampang ya teman-teman. Bikin seperti ini. Bikin aja pakai freehand atau pakai Bezier, masukin foto ilustrasinya, masukin informasinya. Kelihatannya walaupun simpel tapi rapi, kelihatannya enak dibaca. Kayak gitu teman-teman. Ini referensi-referensi. Kayak gitu. Ini efek kertas kesobek nih. Kayak gini. Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan tadi nih, tema nih, bisa sesuaikan sama apa ya, kesukaan. Kesukaan kita tuh apa? Biasanya kalau yang perempuan-perempuan kan sukanya girly-girly tuh.
hal yang lucu-lucu, biasanya suka ngaruh tuh. Jadi kadang, teman-teman udah mulai kelihatan style-nya tuh sukanya yang seperti apa bentuknya. Jadi kalau misalkan saya ngeliat hasil karya teman-teman tuh kelihatan, "Oh iya ini pasti punyanya Teh Bayu. Oh iya berarti ini tuh punyanya Teh Yulia," atau, "Oh iya ini nih khasnya banget Teh Nadia nih, sukanya tuh yang unik-unik, yang kayak fotografi-fotografi, kan sukanya bentuk-bentuk yang vektor-vektor yang, apa ya, yang lengkung-lengkung." Nah kelihatan khasnya. Jadi setiap orang tuh punya khasnya masing-masing. Nah hal-hal itu tuh dipengaruhi sama kesukaan biasanya. Hobinya apa, teman-teman kesukaannya apa, biasanya ngaruh. Terus dipengaruhi juga sama ya itu, hal-hal yang disukain. Bisa yang ditonton, misalkan kayak apa yang ditonton, apa yang didengar, apa yang dimainkan itu ngaruh, teman-teman. Nah, terus tadi, dari brief tadi teman-teman bisa atur, apa sih yang mau disampaikan, kemudian yang paling penting, layout-nya harusnya seperti apa, penempatan objeknya. Bener nggak teman-teman agak kesusahan, nentuin tempat penempatan objek? Kemarin-kemarin ada yang susah nih, "Teh, kok kayaknya saya agak susah ya nempatin, kayaknya di sini bagusnya di mana, ukurannya sebesar apa, atau mungkin bagusnya gimana ya tempatnya." Kemudian Teh satu sampai bingung buat apa sampai, posternya jadinya, judul sama tulisan-tulisan aja, objek-objeknya belum tambahin, sampai bingung buat apa. Pernah nggak ada yang ngerasa gitu? Ada Teh. Atau mungkin style dan karakter, apa nih yang mau dimasukin, gambarnya atau fotonya, kadang sampai malah lupa harus masukin foto. Nah, ini bahaya. Kemudian yang terakhir, bener nggak, kadang kita suka bingung milih warna objek. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, hal-hal seperti ini. Nah, yang pertama, sebelum teman-teman, apa ya, membuat, teman-teman bisa mencari referensi. Referensi banyak ya teman-teman, apalagi sekarang banyak yang gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Google kayak saya tadi ya, langsung cari, misalkan mau cari gambar apa ya, cari gambar gajah misalkan. Terus teman-teman langsung download nih, klik kanan save image as. Takutnya ini ada copyright-nya kalau misalkan langsung, apa ya, langsung di-download di, apa ya, di Google gitu. Kalau misalkan itu bisa klik link-nya dulu, terus telusurin nih. Tapi kan panjang ya kalau kayak gitu, bener nggak sih teman-teman? Panjang ya urutannya ya. Apalagi kan kalau kadang kita mau cari gambar itu kan biasanya pengen ngumpul jadi satu. Nah, bisa nih teman-teman menggunakan ini beberapa apa ya, semacam website. Keren nggak teman-teman gambarnya? Halo? Kelihatan nggak layarnya teman-teman? Kelihatan Teh. Oke. Nah, ini kayak DeviantArt, Canva kan kita juga bisa buat bentuk ya. Nah, teman-teman kalau bingung bisa juga tuh cari referensi. Di situ kan ada poster, barangkali pengen tahu layout-nya bisa dijadikan referensi. PNG3 atau PNG Free. Cuman kalau misalkan teman-teman lakukan apa ya, mencari referensi bentuk kayak gitu pas ketika ujian, nanti waktunya habis buat mencari. Dan belum tentu juga ujiannya itu boleh buka internet. Setahu saya jarang sih, jarang banget, hampir nggak pernah ada ujian yang bisa buka internet, karena nanti biasanya suka kepecah fokusnya. Biasanya kalau misalkan memang boleh buka internet tuh hanya untuk download aja, download file bahan. Itu misalkan foto atau yang lain sebagainya, itu biasanya seperti itu, atau mungkin download sih biasanya kalau internet. Cuman kalau untuk research kayak bentuk layout apa segala macam mungkin bisa, cuman kadang
jadinya malah nggak fokus. Jadinya malah bukannya mengerjakan, biasanya nanti malah habis buat internetan. Itu nanti kebuang, teman-teman. Jadi jangan sampai apa ya, waktunya terbuang sia-sia di bagian yang apa ya, nanti kita pengen cari biar apa ya, karyanya bagus tapi malah nggak keburu buatnya, kan bahaya ya, kayak gitu. Terus kemudian stok foto nih. Nah, kalau tadi kan, Pinterest, Flickr itu kan, link buat download gambar ya, cari yang free. Nah, kalau stok foto teman-teman bisa cari di Unstock, Pexel, Pixabay, DeviantArt, atau kadang juga Splash. Tuh bisa teman-teman jadikan, atau, platform yang lain, yang gratis, itu yang free. Nah, kemudian kalau teman-teman masih bingung juga nih cari referensi, nah tadi, kan kita udah belajar tuh tadi galaksi biasanya benda-bendanya, eee, roket atau bulan bintang. Kan kadang-kadang kalau misalkan dalam bentuk dunia nyata nih, teman-teman ngeliat buku atau mungkin ngeliat kursi, kan kadang suka bingung nggak sih gambar di vektornya kayak gimana, bener nggak? Pernah ngerasa gitu nggak? Atau saya ngeliat laptop, tapi kalau pas udah dibuat tuh kayaknya nggak kayak laptop ya. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Nah, kalau teman-teman pernah merasakan hal yang seperti itu, teman-teman bisa cari di internet kayak tadi yang saya contohin. Misalkan gajah vektor, tambahin di belakangnya vektor. Nah, nanti jadi munculnya seperti ini. Nah, teman-teman ini bisa dijadikan referensi. Teman-teman cari sukanya yang mana, nanti dirubah bagian-bagian tertentunya. Boleh, karena kita masih belajar. Itu teman-teman. Atau kursi vektor, atau apa ya, gelas vektor. Kan kadang suka nggak kebayang nih kalau misalkan bentuk nyata dengan bentuk di itunya. Nah, bisa nih lihat jadikan referensi. Jadi tambahin aja di belakangnya vektor kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan udah nyari-nyari tapi kok hasilnya masih kurang bagus juga ya pencariannya, teman-teman tambahin, diganti kata kuncinya pakai bahasa Inggris. Ini pengalaman saya biasanya kalau nyarinya pakai kata kuncinya bahasa Inggris, kadang lebih bagus. Contoh, cobain ya. Tadi kan gelas vektor nih, coba kita ganti jadi glass. Biasanya muncul-munculnya lebih bagus, kayak gitu. Kalau yang dicari nggak ada yang disuka gitu, bisa. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi, tambahkan format file, nyarinya apa? Vektor, atau misalkan pengennya transparan. Berarti kalau pengennya transparan, teman-teman nambahinnya PNG. Kayak tadi nih contohnya, pohon vektor, motor vektor, atau pohon PNG. Nah, khusus yang PNG, ini ada perbedaan nih teman-teman. Contoh ya, misalkan saya mau download gambar pohon, ini contoh. Biasanya kalau pohon nih, nah di sini nanti muncul nih teman-teman di bawahnya kadang nggak PNG tree, nah ini love pick, free pick. Nah teman-teman cari yang platformnya tuh yang gratis. Ada perbedaan. Kalau misalkan biasanya gambar yang PNG kan kotak-kotak ya, bener nggak? Kotak-kotak kayak gini kan. Nah justru biasanya yang kayak gini tuh bukan PNG beneran. Karena kalau misalkan saya klik, dia tuh nanti ada gambar tapi kotak-kotak di belakangnya. Kalau di internet tuh. Aslinya nanti pas teman-teman download, pas teman-teman masukin ke Corel, ada kotak-kotak putihnya kayak gini. Tapi kalau teman-teman carinya yang background-nya putih kayak gini nih, ini kan kelihatannya putih nih kalau dari jauh. Jadi pas diklik kotak-kotak, nah dipastikan ini PNG beneran. Ini kan kalau dari jauh kan putih nih. Pas diklik kotak-kotak, nah ini berarti PNG beneran, nanti transparan beneran. Kadang-kadang kalau yang kayak gini menipu nih teman-teman. Jadi teman-teman biasanya nanti suruh seleksi lagi teman-teman tuh. Karena tuh kelihatan nggak? Pas dari jauh ada kotak-kotaknya, pas diklik ada kotak-kotaknya, sudah dipastikan ini bukan PNG. Tuh, kayak gitu teman-teman. Sampai sini dulu nih untuk referensi. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman?
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah tadi, kita bisa nerapin resep ATM. Apa sih ATM? Nah biasanya kalau yang namanya orang yang baru belajar desain grafis, apapun itu biasanya ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Jadi kita lihat nih posternya punya siapa gitu kan. Oh bagus ya, saya juga mau buat seperti ini, nah dibuat. Tapi dimodifikasi, jangan sama persis. Punya kita ditambahin, ada yang lainnya. Ditambahin apa. Jadi yang kita tiru tuh kalau bisa jangan bener-bener mirip banget. Kayak gitu, jangan sampai kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini bener-bener mirip nggak? Nah, kalau kayak gini namanya plagiasi nih, bisa disebut plagiasi. Kenapa? Posenya sama, objeknya juga sama, bahkan bulan dan ininya juga sama, kayak gitu. Kalau kayak gini sama nggak teman-teman kalau misalkan bisa dilihat? Atau beda? Hampir sama ya, karena posenya sama, objeknya sama, karakternya sama. Nah, kalau misalkan teman-teman mau TM boleh, tapi jangan mirip banget lah gitu, ada yang dibedain. Misalkan Tugunya ini diganti dengan kalau di Cirebon berarti apa nih kira-kira? Pura atau Gosnya lagi, kayak gitu. Atau mungkin, penempatan ininya diubah, ininya di mana gitu. Jadi biar, memang harus perlu latihan sih, gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa nih, kalau bingung-bingung banget, teman-teman bisa cari layout-nya. Karena kalau yang namanya layout tuh memang perlu latihan ya teman-teman. Jadi sambil inget nggak 5 prinsip dasar desain tuh yang keseimbangan, kerapihan. Nah, teman-teman bisa lihat di internet, cari aja misalkan layout untuk poster. Bisa nih muncul kayak gini. Ini bisa teman-teman jadikan referensi. Tuh kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Karena layout itu beda-beda ya teman-temannya, teman-teman. Tuh. Diperbolehkan ya kalau yang referensi. Yang penting jangan mirip-mirip banget gitu. Apalagi teman-teman baru belajar. Nah, sampai sini dulu nih. Ada yang mau tanyain? Bisa dipahami? Nah ya, nah kemudian, untuk vektor dan bitmap nih teman-teman. Kalau misalkan di vektor dan bitmap itu, kalau untuk ujian ya, itu poinnya gede banget teman-teman. Kalau nggak salah kalau misalkan untuk vektor tuh hampir 4 atau 5 gitu poinnya, sedangkan kalau bitmap itu 3. Jadi merupakan salah satu poin terbesar. Jadi jangan sampai teman-teman posternya nggak ada vektornya dan nggak ada bitmapnya, nggak ada fotonya. Maksudnya gimana sih vektor sama bitmap tuh? Contohnya ini nih. Nah, contohnya, kalau ini vektornya yang mana nih yang dibuat sendiri? Ini kan? Yang mana coba tunjukin, yang mana kira-kira? Vektornya yang mana nih? Yang pohon tuh. Yang pohon, ini kan batang pohonnya di bawah. Nah, ini vektor nih. Walaupun sesimpel ini namanya vektor. Ini juga nih logo sendiri. Atau yang ini nih yang dibuat-buat sendiri di CorelDRAW ini namanya vektor. Nah, ini poinnya besar nih walaupun simpel. Bitmapnya yang mana bitmapnya? Gambar itu hewan sama kamera. Kamera, foto kamera sama foto gambar orang yang megang kamera nih. Nah, kalau vektor berarti poin yang dinilai apa? Kerapihan. Rapi nggak nih kira-kira bentuknya? Oh, ada bagian-bagian yang kira-kira kurang mulus nggak? Misalkan yang bagian yang harusnya lengkung-lengkung, yang harusnya lancip-lancip, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan foto, nah ini nih kerapihan. Nah, misalkan di sini dia seleksinya kurang bersih. Udah gitu misalkan lupa di-blur. Nah, itu poin penilaiannya kurang nih. Nah, dia putih-putihnya kurang ini. Dia dikasih struk tapi lupa dihilangkan outline-nya, hilangkan bagian sininya, rambut-rambutnya. Nah, itu jadi poin penilaian teman-teman. Tuh.
Terus sama juga untuk yang ini. Berarti kalau yang ini faktornya yang mana nih teman-teman? Faktornya yang mana nih kalau yang ini? Yang lingkaran. Lingkaran. Yang lingkaran ya, yang lingkaran besar nih. Ini yang jadi faktor yang lingkaran besar. Walaupun hanya lingkaran saja atau mungkin hanya nambahin apa ya, segitiga kecil nih di sini nih. Ini kan dipotong terus tambahin segitiga kecil. Nah, ini faktor juga nih teman-teman. Jadi dia seolah-olah kayak fotonya tuh kayak kelipet gitu. Padahal mah aslinya dia tuh dipotong sedikit, trim, terus tambahin segitiga kayak gitu, tambahin shadow kayak gitu. Nah, dilihat nih misalkan, oh iya dia seleksinya udah rapih nih, udah di blur juga, aduh udah nggak ada bagian-bagian yang kebawa gitu, yang sisa-sisa. Nah, tipsnya seperti pernah saya jelaskan, kita bisa nambahin background putih ya, biar bisa kelihatan bagian-bagian mana yang kurang bersih kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk objek juga sama ya tadi. Kita bisa sesuaikan dengan temanya. Kalau misalkan ini ceritanya temanya Halloween misalkan, berarti objek-objeknya yang berhubungan dengan Halloween kayak gini. Kayak tengkorak, Batman, lilin, hantu-hantuan dan yang lain sebagainya kayak gitu. Atau kita juga bisa memanfaatkan tadi. Kan kita udah pernah belajar tuh efek-efek dalam CorelDRAW. Kita bisa buat dijadiin judul, ada efek blend-nya, efek extrude-nya, atau mungkin outline-nya saja. Itu bisa ya teman-teman dijadikan referensi kayak gitu untuk bentuk objeknya. Kemudian nih yang paling penting ini nih teman-teman, kejelasan informasi. Karena kan kalau misalkan poster kita itu kan poster informasi ya. Jadi bukan ilustrasi aja gitu kan. Kalau ilustrasi kan mungkin simple, hanya bikin gambar bulan, gambar bumi, terus tulis aja save our planet, itu nggak masalah. Kalau misalkan memang poster ilustrasi, pernah lihat nggak yang kayak gitu? Atau gambar bumi, terus dibikin buminya kebakar, isinya stop global warming. Kalau kayak gitu kan informasinya kan pakainya ilustrasi ya. Nah, biasanya kalau untuk ujian tuh posternya bukan poster ilustrasi, tapi poster informasi. Jadi teman-teman apa ya, diminta untuk apa ya, memasukkan informasi kayak misalkan tadi nih contohnya di sini. Teman-teman diminta untuk buat poster, terus masukin informasi-informasinya. Peserta boleh merupakan ini dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman harus buat posternya itu yang kira-kira kalau misalkan kelihatan dari jauh nih, kebaca. Jangan sampai kayak background-nya gelap, tulisannya gelap. Nanti kebaca nggak kira-kira? Enggak kan? Terus kemudian warnanya nih, kan pernah sempat dibahas nih warna ya. Warnanya mati, nggak kelihatan. Background-nya warnanya biru, tulisannya warnanya biru. Kira-kira kebaca nggak? Enggak kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai apa ya, pembaca baca poster tuh kayak lagi baca buku berat gitu. Sampai konsentrasi bacanya, "Ini apa ya?" Gitu. Padahal baca poster informasi gitu. Jadi jangan harus mudah dimengerti dan dipahamin. Kemudian, nah yang paling penting nih, teman-teman jangan lupa menerapkan prinsip dasar desain. Masih ingat nggak? Yang keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan, sama proporsi. Nah, mungkin saya sambil review sedikit nih yang awal-awal belajar. Nah, teman-teman kan pernah belajar tuh yang keseimbangan, inget nggak? Kalau keseimbangan kan berarti seluruh komponen yang di dalam poster itu harus seimbang, nggak boleh berat sebelah antara tulisannya, warnanya, kemudian tulisannya. Kira-kira nih teman-teman, kalau ini kan ceritanya Batman-nya kan The Dark Knight Rises ya, tulisannya warnanya kuning. Kira-kira kalau misalkan saya ganti jadi warna biru, masuk nggak? Enggak ya, kenapa? Karena
si biru ini nggak ada temennya, teman-teman. Biasanya gitu, kalau bikin warna objek tuh cari yang ada temennya. Contoh nih misalkan yang ini ya, gedungnya warnanya apa? Biru kan, biru abu-abu nih. Nah, kalau misalkan untuk komponen-komponen yang lain, tulisannya atau mungkin ornamennya, kan kalau warna putih dengan warna hitam itu kan otomatis sudah warna netral ya. Kalau misalkan tiba-tiba nih, misalkan di sini nih, saya masukin misalkan warna, apa ya, yang kira-kira ekstrim. Warna abu-abu tapi abu-abu gelap. Kira-kira masuk nggak teman-teman di sini? Kira-kira buat tulisannya. Kurangnya tuh ya, kurang kelihatan ya, kurang jelas. Karena kalau abu-abu kurang masuk warnanya, lebih baik hitam sekalian, lebih jelas. Nih, di sini dibuat warna kuning dan merah. Kenapa? Karena dia pengen dibuat dia beda sendiri. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang biasanya kalau milih ornamen warna tuh sesuai dengan warna fotonya. Kayak contohnya gini. Di sini gambar hewan-hewannya warnanya apa nih? Kan ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya kuning. Nah, teman-teman bisa ngambil warna itu dari foto, warna fotonya. Atau enggak kira-kira kalau misalkan hewan itu kan adanya di alam. Warna-warna alam tuh apa sih sebenarnya? Warna alam kan coklat ya, biru, hijau kan masuk tuh. Nah, pernah juga sampai ada, misalkan dia tuh bingung, milih hewannya itu warna-warna yang gelap. Dia masukinnya warna gelap lagi, kira-kira jelas nggak kira-kira? Misalkan coba bayangin di sininya warnanya abu-abu, bukan coklat. Kira-kira jelas nggak nih teman-teman? Enggak ya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan, foto atau gambar objeknya, biar lebih hidup, kayak gitu. Kemudian, nah tadi nih ritme. Ritme itu pengulangan. Kalau ini kan contohnya asap nih, teman-teman bisa nih buat kayak misalkan, kalau nggak salah dulu ada yang pernah tuh bikin bintang banyak banget. Nah, itu kan pengulangan tuh Mas Juhani kalau nggak salah ya, bikin apa namanya, bintang-bintang banyak banget. Nah, itu pengulangan tuh, boleh. Jadi tandanya ada informasi-informasi yang diulang, kayak gitu. Kemudian penekanan. Nah, penekanan tuh jadi bagian yang paling besar. Nah, di sini kan yang paling besar kan si Pesona Jogja ya. Udah dibikin paling besar, terus dibikin paling heboh, ada bunga-bunganya. Nah, kayak gitu. Bisa dijadikan contoh. Nah, yang terakhir proporsi nih. Saya perhatiin teman-teman masih suka bingung bagian proporsi itu. Kayak misalkan yang harusnya judul paling besar tapi dibuatnya ukurannya sama dengan yang lain. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, ini nih teman-teman, kita juga bisa ambil warna sesuai dengan warna yang, ada di fotonya. Nah, contoh ya, biar lebih real saya ambil contoh, misalkan saya punya kanvas nih ceritanya, saya tuh bingung banget nih mau masukin warna apa di poster punya saya. Nah, misalkan, saya punya hewan nih, misalkan saya mau ngambil hewannya hewan badak misalkan. Nah, badaknya saya masukin ke poster nih. Ambil foto badak, kemudian kuda, komodo misalkan. Kuda, komodo, sama macan deh, dan orangutan. Nah, di sini kan ada beberapa foto nih teman-teman. Nah, teman-teman kan bebas nih, pengen fotonya di power clip, atau mungkin pengen fotonya dibikin kayak foto polaroid, dibingkai, kayak gini misalkan. Biar ukurannya sama, saya bikin kotak kayak gini, di power clip. Saya warnain kertasnya warna hitam, warna putih.
dibikin nih kayak gini misalkan ceritanya. Nah, terus ini kejadian. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih misalkan. Nah, lakukan hal yang sama misalkan buat yang lainnya, terus bingung misalkan, saya kira-kira, kertasnya, kanvasnya warna apa ya? Nah, teman-teman bisa ngambil warna dari fotonya. Nah, caranya gini, caranya teman-teman di bagian kiri kan ada yang namanya color eyedrop ya. Nah, color eyedropnya diklik. Nah, kalau diklik misalkan saya mau ambil warna rumputnya nih. Warna rumputnya diklik, terus diklik di kanvasnya. Nah, nanti dia otomatis akan warnanya itu sama dengan warna foto. Nah, kalau sudah seperti ini dipastikan warnanya tuh nanti nyambung dengan warna si hewan yang lain. Kira-kira masuk nggak nih warnanya dengan hewan-hewan yang lain? Kalau warna yang ini. Masuk ya? Atau misalkan, ini buat warna background utama, saya mau bikinnya warnanya gradasi misalkan. Boleh, tinggal nanti diklik 2 kali di bagian bawah, nanti cari di sininya gradasi. Pilih aja warna keduanya, misalkan warna keduanya di sini pakai color eyedrop lagi, saya mau cari warna yang lebih gelap misalkan. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Nah, kira-kira masuk nggak nih teman-teman? Masuk ya? Atau misalkan pengen warnanya biru aja nih, biar biru langit. Tinggal klik lagi color eyedrop-nya, pilih warna birunya, mau yang mana. Nah, ada perbedaan nih teman-teman. Kalau misalkan saya klik di komodonya kan CMYK ya warnanya ya. Kalau yang ini kan RGB nih teman-teman, nggak apa-apa. Kita pilih dulu warnanya, diklik. Nah, nanti kalau misalkan sudah, nanti di bagian bawah ini teman-teman. Ini kan RGB ya, color mode-nya kan RGB. Teman-teman ganti jadi CMYK. Biar apa sih? Biar kalau misalkan ketika diekspor warnanya nggak berubah. Iya, mangga Teh Nadia dan Teh Nindi. Biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berubah gitu pas diekspor. Gitu teman-teman. Sampai sini dulu nih, ada yang mau tanya dulu? Untuk warna, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, untuk pemilihan warna nih, teman-teman itu juga bisa menggunakan tadi ini, color psikologi. Kan pernah belajar ya, misalkan kalau warna putih tuh artinya bersih, jujur, kalau misalkan green tuh berarti warna-warna alam, warna-warna fresh, yang segar, atau kalau misalkan warna yellow itu warna yang bahagia, kreativitas, itu bisa pakai warna-warna ini. Tergantung temanya, misalkan temanya tentang, apa ya, lomba kepemimpinan. Nah, bisa nih, berarti warnanya oranye sama hitam. Nah, bisa tuh. Misalkan atau enggak, temanya itu tentang, galaksi, berarti kan antariksa ya. Berarti kira-kira warna yang cocok warna apa nih antariksa? Hitam, putih, biru kali ya? Bisa tuh hitam, putih, biru. Atau mungkin warna-warna alam, ceritanya tentang hewan nih, berarti yang cocok berarti kayaknya coklat, hijau, atau kuning, oranye, merah juga mungkin masuk karena warna-warna buah atau hewan gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya tuh color scheme atau color palette. Nah, kalau misalkan color scheme tuh apa sih? Nah, kalau color scheme tuh warna-warna utama yang dipilih di awal sebelum membuat artwork sebagai panduan. Jadi kalau misalkan, teman-teman nih, misalkan pengen buat poster misalkan, mau buat poster. Nah, teman-teman searching nih misalkan, cari poster yang teman-teman suka warnanya. Misalkan, saya mau ngambil poster yang ini misalkan.
saya suka nih warnanya. Ini lagi ngomongin warna ya. Saya suka nih warnanya atau mungkin yang ini deh, yang ini warnanya. Nah, kita ambil nih misalkan contoh kita download atau copy ya. Ini saya buat contoh aja. Saya copy warnanya, copy filenya. Nah, kalau misalkan sudah di copy seperti ini, kan di setiap objeknya kan punya warna masing-masing nih teman-teman. Nah, teman-teman ambil nih warnanya. Ambil warnanya, misalkan teman-teman buat nih beberapa kotak. Beberapa kotak. Nih, kemudian, nah sama pakai color eyedrop juga, teman-teman ambil nih warnanya. Siniin. Nah, nanti kan kalau misalkan di story palette ini kan langsung muncul nih teman-teman, bener nggak di bagian bawah? Nah, teman-teman langsung ganti nih, kalau dianya modenya itu RGB, teman-teman ganti jadi CMYK. Nah, nanti warna CMYK-nya itu langsung muncul nih di bagian bawah history. Nah, ini warna yang pertama. Lanjutkan lagi nih untuk warna-warna yang berikutnya. Jangan lupa diganti jadi CMYK. Nah, untuk kemudian warna-warna yang lain. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti ini bisa dijadikan palet warna teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman buat apa ya, karya terdiri dari beberapa warna ini aja. Jadi nggak bakal jauh-jauh dari warna ini. Atau bisa juga ngambil dari story palette. Itu color scheme. Nah, sampai sini dulu nih untuk color scheme. Ada yang mau tanyain dulu? Jadi kalau color scheme tuh kita bisa ngambil warna dari karya yang kita suka, terus kita ambil warnanya aja nih sebagai perpaduan. Mangga Mas. Nah, kemudian ada juga color palette. Nah, kalau color palette itu berarti warna-warnanya tuh kita edit-edit lagi. Bisa kita ganti-ganti lagi. Kan biasa kita pakai warna yang dari palette ya. Nah, gini nih, ini color scheme nih. Color scheme tuh ada beberapa pilihan warna. Nanti kita sambil coba latihan. Nah, yang paling pertama tuh monokrom. Monokrom tuh apa sih? Jadi monokrom tuh pengambilan warna untuk karyanya itu mirip-mirip. Misalkan contoh, ini saya hapus semuanya dulu ya. Saya hapus semuanya, contoh misalkan kita punya lembar kosong nih. Ceritanya kita tuh pengen monokrom warna biru. Nah, berarti kita ambil nih di sini nih. Kita klik 2 kali, misalkan pakai warna yang uniform dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Kita cari nih warna biru. Nah, misalkan ini warna utamanya warna biru nih. Nah, untuk ornamen-ornamen yang lain, apapun itu, warnanya biru juga. Nah, cuman birunya beda-beda, teman-teman. Misalkan ornamen yang pertama warnanya biru, tapi birunya biru muda. Nah, kemudian yang lainnya biru juga, tapi birunya agak biru ketuaan, agak tua dikit. Kayak gini. Jadi kalau misalkan hijau ya hijau, semua teman ada yang hijau tua, ada yang hijau muda. Bebas pengen pakai yang konten atau yang uniform bebas, cuman jadi dia monokrom. Jadi kalau monokrom tuh karya-karyanya warnanya setipe, kalau biru ya biru semua, kalau hijau hijau semua. Cuman perbedaannya ada yang bagian yang terang, ada bagian hijau muda, ada yang hijau tua, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga analogi nih. Nah, kalau analogi itu jadi warnanya tuh samping-sampingan. Misalkan warna utamanya kita tuh warna kuning. Berarti kalau warna utamanya warna kuning, berarti warna objek yang lainnya bisa hijau ataupun warna oranye. Kayak gitu. Atau misalkan saya mau nanya nih ke Teh Yulia, kalau misalkan warna utamanya warna ungu, warna objek yang lainnya warna apa? Merah, Teh. Ya, merah sama warna Ungu. ungu tapi yang ungu gelap ya. Iya.
Nah, ini bisa nih. Itu namanya analogi. Nah, kalau misalkan komplementari, kalau komplementari itu warnanya tuh saling berseberangan. Contoh, kalau kita warna utamanya warna kuning, berarti warna objek yang lainnya tuh warna ungu. Berarti kalau Mas Juhani, kalau saya pilihnya warna biru, warna komplementari, warna objek yang lainnya apa, Mas? Hijau. Ini nih, yang ini nih. Lawannya biru. Yang mana teh? Ini nih, kelihatan nggak, Mas? Yang komplementari kan warna lawan ya. Hmm. Berarti Mm-mm. seberangnya warna oranye. Orange. Ya. Merah-merahan. Kayak gitu, Mas. Kalau Mas Juhani milihnya warna hijau, nah baru nih lawannya warna merah. Kayak gitu, Mas. Jadi ini tuh tipe pemilihan warna aja sih. Maksudnya kalau misalkan teman-teman sukanya yang monokrom, bisa pakai tadi hijau muda, hijau tua. Atau kalau analogi bisa pakai yang ini, atau pengen yang ngejreng, bisa pakai lawannya komplementari. Atau ini nih, split komplementari. Jadi misalkan jadi kita tuh kayak bikin huruf Y, tapi Y kebalik. Jadi kalau misalkan kita warna tema utamanya itu warna kuning, berarti warna objek yang lainnya tuh warna ungu sama warna pink. Berarti kalau Teh Bayu, kalau misalkan saya ngambilnya warna biru muda, berarti warna yang lainnya apa nih Teh, kira-kira? Bentar deh. Oh. Biru berarti ke oranye sama merah. Betul, kayak gitu ya Teh. Udah kebayang ya. Jadi kita nggak bakal khawatir bingung milih warna nih. Yang penting jadi kita tentuin dulu warna utamanya apa. Warna utamanya tadi, tipsnya bisa teman-teman ambil dari warna warna fotonya. Nah, yang terlihat nih, kalau terlihat tuh lebih lebar lagi. Jadi kalau misalkan komplementari mas seberangnya, terus split komentari samping-sampingnya, kalau ini jedanya tuh 3, atau disisain 3 di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan saya pilihnya warna kuning, berarti warna objek yang lainnya tuh biru atau enggak merah. Berarti kalau misalkan saya pilihnya warna ungu yang ini nih, ungu muda, berarti warna objek yang lainnya apa Mas Barkah? Kelihatan nggak Maaf yang teh agak terlihat? melek teh Gimana Mas? jaringan. Oh jaringan. Gambar teteh nggak muncul. Oh Kadang nggak muncul, yang kadang lainnya gimana? Muncul nggak? mungkin sayanya doang sih teh jaringannya. Iya. Muncul Mungkin bisa deh. lihat rekaman. Gelap. Gelap. Yang lainnya gimana? Kelihatan teh. Oh kelihatan, oke. Nanti coba sama Teh Nadia. Kalau misalkan saya ngambil warna utamanya warna ungu muda, berarti warna objek yang lainnya apa Teh? Oranye sama hijau tua. Iya betul, oranye atau hijau tua ya. Nah gitu. Nah kemudian ada juga nih tetrat. Nah tetrat tuh kayak huruf X. Sebenarnya sebelum saya jelasin ini nggak harus dihafal ya teman-teman. Ini nggak harus dihafal, nggak harus teman-teman apa ya, hafal ini konsepnya. Cuman maksudnya ini panduan aja nih kalau misalkan teman-teman bingung pilih warna. Jadi bisa pakai lingkaran apa ya, lingkaran palet warna gitu. Ada juga tetrat nih. Nah, kalau tetrat tuh jadi kayak kita bikin huruf X. Kalau misalkan sebelumnya kita warna temanya itu 1, nah kalau tetrat tuh warna utamanya 2. Jadi kayak kita bikin huruf X. Kalau misalkan saya pengen warna kuning, berarti kuning sama orange nih, berarti lawannya ungu sama ungu tua. Berarti kalau misalkan saya pilihnya hijau atau hijau tua, berarti warna objek lainnya apa Teh Nindita? Yang hijau tua. Ini nih, hijau muda atau hijau tua, berarti warna lainnya apa nih? Merah sama merah yang sebelahnya. Merah atau enggak oranye ya? Iya. Oh iya, oranye. Atau enggak ini nih, square. Nah, kalau square tuh mirip sama complementary. Cuman kalau dia jadi kayak huruf plus kayak gini. Berarti kalau misalkan kita pilihnya kuning sama biru, ya berarti lawannya. Berarti ya ungu sama oranye kayak gitu.
Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakal bingung lagi nih, nggak bakal apa ya, merasakan warna yang warna yang mati gitu ya, kan kadang suka mati tuh warnanya. Sebenarnya bisa juga sih pilih warna yang mirip-mirip, cuman kalau bisa yang penting kalau ketika kita lihat posternya bagus ya, rapih, bisa kebaca, nah berarti tandanya aman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat karya nih sebelum diekspor, lihat dulu posternya. Nanya dalam diri, yang paling yang pertama, kira-kira udah rapih belum? Kedua, informasinya udah jelas belum ya? Nah, yang ketiga nih, kira-kira enak dilihat nggak? Nah, enak dilihat nih pastiin. Kalau teman-teman yang buat pastiin dulu, ini pasti enak dilihat. Nah, enak dilihat aja nggak cukup, yang penting rapih. Kalau rapih pasti enak dilihat. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya bagus atau nggak bagus kan relatif ya. Tapi kalau misalkan teman-teman buat sendiri harus pede. Harus pede. Pokoknya kalau buat sendiri harus pede. Punya saya pasti cakep gitu ya. Tuh, lanjut nih. Nah, ini contoh ya, contoh tadi yang sempat dibahas. Yang monokrom tuh berarti tadi perpaduan warnanya itu sama. Misalkan kita pengen oranye nih, berarti ada yang oranye muda, ada yang oranye tua. Nah, color palette-nya berarti perkembangan dari ini color scheme-nya gitu. Ini analogi nih. Nah, analogi tadi kan yang berseberangan ya. Tuh kalau misalkan dibuat jadi karya jadinya kayak gini teman-teman, bagus kan ya? Ada yang gelap, ada yang cerah, kayak gitu. Ini contoh pengambilan warna. Nah, ini komplementari nih. Komplementari tadi apa? Kalau misalkan dicontohin. Komplementari kan berseberangan ya? Berseberangan nih warnanya. Nah, kalau misalkan dibuat jadinya kayak gini. Jadi warna dingin ke warna hangat. Jadi jadi split comment lainnya gitu. Nah, ini bagian background. Jadi teman-teman kalau pilih warna juga kita bisa tentuin ya. Kayak misalkan contoh ya dari awal nih. Kira-kira kalau misalkan warnanya kayak gini nih, kuning yang oranye ya, karena biar yang birunya jadi terhighlight, lebih kelihatan. Begitu. Kalau yang ini yang paling bagus dijadiin background yang mana? Pink. Kalau yang ini kan contohnya pink ya. Karena yang paling dingin warnanya. Jadi kalau di warna tuh ada yang warna dingin, ada yang warna hangat. Warna-warna dingin tuh kayak warna biru, ungu, hijau. Kalau warna hangat tuh kayak kuning, oranye, merah, kayak gitu. Nah, ini tuh, jadi kita bisa sesuaikan dengan sukanya warnanya apa. Jadi yang paling penting tentukan dulu nih warna utamanya apa. Kalau udah kita bisa kembangkan ke warna yang lain. Nah, ini tetradik nih. Tetradik. Nah, ini yang square. Yang kayak kotak, yang kayak plus tuh. Kalau misalkan kita bisa padu padankan warnanya jadinya kelihatannya bagus. Tuh, gini. Nah, ini beberapa apa ya? Beberapa contoh nih. Jadi tadi tentuin warna utamanya apa yang tadi kita belajar, kemudian kita latihan. Tuh. Nah, ini referensi nih. Referensi kalau misalkan, aduh saya masih bingung banget pengen cari warna, karyanya apa, bisa pakai ini. colors.co atau color.adobe.com. Nanti di situ ada pilihan banyak apa ya, warna-warna yang kita bisa pakai. Atau kalau misalkan masih bingung juga, nah tadi seperti yang saya contohin teman-teman cari posternya yang teman-teman suka warnanya apa, terus kita nih ambil warnanya.
oh di sini berarti ada warna oranye, putih, dan hitam. Nah, kita bisa menggunakan kombinasi warna ini. Kayak gitu ya teman-teman. Atau ini merah, abu-abu, putih, dan abu-abu. Abu-abu kebiru-biruan bisa nih kita ambil warnanya, kayak gitu. Itu untuk warna. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Mungkin agak nah kita dikit lagi nih. Tipografi. Nah, tipografi nih teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan untuk tipografi, kalau untuk di CorelDRAW atau di Poster tuh sebenarnya simple ya. Kemarin saya perhatiin tuh kadang suka ada aja tulisan yang masih gepeng. Kayak misalkan tulisannya tuh agak apa ya, agak maksa gitu ya, agak maksa nempatin ruang. Contoh ya, misalkan saya mau ngambil tulisan nih, misalkan di sini. Kalau bikin tulisan di text box itu kan ada 2 pilihan ya. Kita klik, terus kita tulis. Atau bikin text box kan ya teman-teman tuh. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau bikin tulisannya panjang, ini saya saranin pakai text box. Karena nanti bakal lebih rapi. Kalau yang paragrafnya panjang. Nah, terus kalau misalkan teman-teman pengen pakainya yang teks biasa, tapi pengen nempatin ruang, contoh ya, biar teman-teman kebayang. Misalkan kayak gini, nah ceritanya tulisan LPK Fajar nih ceritanya ini nih, pengen ditaruh di sini nih, pengen taruh di ukuran kotak segini. Nah, misalkan saya taruh nih di sini, nah saya kecilin. Pas dikecilin misalkan teman-teman ngerasa, oh kayaknya agak kurang besar ya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kurang besar kayak gini atau kurang kecil, teman-teman jangan pernah tarik dari samping, nanti jadinya gepeng. Ini khusus untuk tulisan. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa space-nya sempit dan teman-teman mau perbesar ukurannya, tipsnya, teman-teman bagiannya tuh bisa menggunakan text box. Nanti kan dia akan turun ke bawah tuh tulisannya. Jadi kan nanti tulisannya kan akan turun ke bawah. Tuh nanti dia kalau misalkan tulisannya turun ke bawah, teman-teman nanti tinggal perbesar aja ukuran fontnya. Tuh. Coba dibandingkan dengan yang biasa kita buat pakai text box. Nah, kira-kira jelas yang mana nih? Kalau misalkan bikin tulisannya panjang, yang pakai text box atau yang pakai teks biasa? Yang pakai text box kan ya? Nah, jadi teman-teman kadang suka bingung nih pemakaian antara pakai text box atau enggak. Karena enaknya pakai text box selain lebih rapi, kalau misalkan tulisannya panjang, kita bisa bikin penomoran, pakai balet juga bisa nih, misalkan di enter nantinya. Atau misalkan pakai poin. Tuh, pakai poin angka juga bisa kayak gitu. Tuh, teman-teman. Atau barangkali nih teman-teman, saya tuh pengen buat balet numbering, tapi pengennya bukan pakai lingkaran, pakai bentuk yang lain, bisa nggak? Kira-kira ada yang pernah nggak nyobain kayak gitu? Kalau nggak salah ada yang pernah bikin pakai bintang, kalau nggak salah penomoran tuh. Apa ya, saya lupa. Pernah ada yang buat nih. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen buat seperti itu, nah teman-teman bikinnya tuh normal dulu aja. Bikin normal di text box, misalkan kayak gini. Dimatiin dulu ya, nah kayak gini kan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, misalkan saya mau buatnya tuh pakai kotak misalkan. Nah, kan kalau misalkan di CorelDRAW kan nggak ada ya balet numbering yang kotak. Nah, teman-teman bikinnya biar rapi pakai transformation. Window, Docker, transformation. Nah, nanti kan dia ini nih tercopy ke bawah ya.
Nah, tinggal teman-teman atur aja jaraknya, misalkan berapa ya? 0,8. Apa nih? Jadi tinggal atau enggak di copy dulu bisa, atau enggak diatur dulu jaraknya juga bisa. Nanti kalau misalkan udah ngerasa rapi, tinggal dialigen aja, aligen tuh diketengahin kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi di copy dulu, kalau misalkan bagiannya misalkan agak panjang nih, nah berarti kan ada geser sedikit ke bawah. Nah kalau udah tinggal dialigen aja, diketengahin, pakai yang aligen center biar ke tengah, biar lebih rapih kayak gitu. Nah terus kemudian yang terakhir pencetakan dan ekspor. Nah ini penting banget nih. Teman-teman jangan lupa di bleeding. Bleeding juga ada poinnya ya, walaupun kecil. Nah, kalau misalkan teman-teman nge-bleeding juga kan layout, di page layout, nanti teman-teman cari di situ. Di page size, biasanya kalau saya di page size, nanti bleedingnya diatur. Nah, karena ini sentimeter, berarti 0,5 ya, tinggal klik show bleed area, terus oke. Nanti dia muncul nih kayak gini garis-garisnya. Sesuaikan dengan soalnya, mintanya bleedingnya berapa. Kayak gitu. Nah, terus biasanya kesalahan yang juga dilakukan teman-teman, kadang-kadang tuh kan teman-teman suka ini ya, suka seleksi objek ya. Kadang-kadang pas seleksi objek, misalkan ada bagian yang keluar tuh. Contoh ya, biar teman-teman kebayang. Ada nggak ya? Misalkan yang ini nih. Saya masukin gambar ini. Nah. Kalau misalkan sepintas nih kira-kira teman-teman gambar orangnya masuk nggak nih kira-kira? Masuk ke dalam kanvas nggak nih? Masuk kan? Coba kita ekspor. File, ekspor. Kemudian kita ekspor jadi JPEG. Saya buat kotaknya dulu deh biar teman-teman kelihatan. File, ekspor. Nih, kalau misalkan saya ekspor, dia tuh nanti akan ada objek di luar kanvas nih, teman-teman. Nih, coba kita lihat ya hasilnya. Tuh, kelihatan nggak nih? Mungkin saya PDF-in aja kali ya. File, ekspor. Nah, ini saya simpan jadi PDF, biar teman-teman kelihatan. Nah, tuh, kalau misalkan di PDF, dia nggak bakal kelihatan, teman-teman. Kalau misalkan objek di luar kanvas. Tapi ini, tuh. Yang ini, tuh, kelihatan nggak warna putihnya? Ini ada nih di luar kanvas. Tuh, kalau misalkan dari sini nih. Nah, itu nanti akan mempengaruhi penilaian juga nih, teman-teman. Tuh, ini dia ada kelihatan nggak warna putihnya? Nah, itu dia objek di luar kanvas. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu objek yang seperti ini yang keluar sedikit nih kayak gini nih. Nah, teman-teman crop aja. Kalau misalkan nggak sempat nge-crop-nya di Photoshop atau lupa, teman-teman cari tool crop yang ini. Nah, terus kita crop nih. Kita crop di pinggir-pinggirannya. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa di enter atau klik tombol crop. Nanti secara otomatis objeknya itu akan crop, tuh lihat tuh. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa pakai tombol crop yang ada di CorelDRAW. Atau barangkali ada objek di luar kanvas juga sama nih, nggak boleh. Seperti biasa ya.
Jadi kita harus klik F4 dulu. Nah, kalau misalkan klik F4, misalkan ternyata di sini muncul nih bagian yang di luar kanvas. Nah, ini kita harus hapus. Karena jangan sampai nanti ada objek di luar kanvas kayak gitu, teman-teman. Nah, sampai sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nih contoh nih. Contoh. Nah, ini kelihatan nggak huruf G-nya? Ini karena ada huruf G di luar kanvas kayak gini, nanti jadi dia ke bawah, teman-teman. Tuh. Jadinya kanvasnya ini gede sekali. Padahal kalau misalkan dia hapus huruf G-nya ini kan nanti munculnya yang gambar yang sebelah sini aja. Atau karena dia ada gambar contohnya nih belum dihapus contohnya, nanti ke bawah semua nih yang ada di gambar, yang ada di kanvas kayak gitu, teman-teman. Jadi harus hati-hati, yang ada di kanvas benar-benar hanya yang ada di kanvasnya aja kayak gitu, teman-teman. Atau seperti ini nih, kelihatan nggak nih kira-kira? Nih tuh. Nanti dia ada objek di luar kanvas. Tuh kayak gini tuh, kelihatan nggak putih-putihnya? Nah, ini dia di luar kanvas. Kelihatan nih, teman-teman. Nah, gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Untuk ekspor dan bleeding, udah tahu semua tempat bleedingnya di mana? Kalau misalkan ada yang nggak tahu tempat bleedingnya di mana, nanti dibahas. Soalnya mungkin beda versi CorelDRAW, beda versi juga tempatnya di mana, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain, teman-teman? Bisa semua tadi materinya, ada yang